Apakah benar pikiran negatif harus dilawan atau ada cara lain yang lebih tepat? Banyak orang percaya bahwa pikiran negatif harus dilawan agar tidak mengganggu kehidupan mereka. Saat pikiran negatif muncul, ada yang segera memaksakan diri untuk berpikir positif atau mengabaikannya dengan keras. Memang, anggapan ini tidak sepenuhnya salah ya, karena seringkali kita perlu menghadapi pikiran yang menghambat. Namun kalau saya boleh berpendapat, melawan pikiran negatif secara langsung justru bisa membawa efek sebaliknya. Melawan pikiran negatif itu seperti menekan balon berisi air. Semakin keras kita menekannya, semakin besar kemungkinan balon tersebut meledak atau kembali ke bentuk awalnya. Begitu juga pikiran negatif. Semakin kita memaksakan untuk mengalahkan atau menekan pikiran itu, seringkali mereka justru muncul dengan intensitas yang lebih kuat. Apakah Anda pernah merasakan hal seperti ini? Inilah yang membuat sebagian orang merasa pikiran negatif seperti siklus yang tak ada habisnya. Saat Anda terlalu fokus untuk melawan pikiran itu, Anda secara tidak sadar memberikan energi kepada pikiran tersebut. Dengan perspektif ilmu pikiran, melawan pikiran negatif secara langsung seringkali tidak efektif karena pikiran cenderung bekerja berdasarkan pola yang kita fokuskan. Semakin kita fokus untuk melawan, semakin kuat pula pikiran negatif itu melekat. Contohnya ya, Anda disuruh untuk tidak memikirkan seekor gajah merah jambu. Apa yang terjadi? Justru gambaran gajah merah jambu itu muncul di pikiran Anda, ya kan? Pikiran manusia seperti lem yang menangkap apa saja yang kita fokuskan. Ketika kita terus fokus melawan pikiran negatif, kita menambah energi kepada pikiran tersebut. Ini disebut sebagai efek pantulan atau rebound effect. Pikiran negatif malah semakin menguat, seolah sedang menarik kita untuk berfokus penuh pada hal-hal yang merugikan, alih-alih melawan. Sebenarnya ada cara yang lebih efektif. Apa itu? Cara yang efektif adalah kita cukup menyadari keberadaan pikiran negatif tersebut tanpa memberikan perhatian berlebihan. Sekarang Anda bayangkan pikiran negatif itu seperti awan yang melintas di langit. Jika Anda hanya mengamati awan itu, ia akan terus bergerak dan menghilang. Namun jika Anda fokus untuk menyingkirkan atau melawan awan itu, Anda menambah energi dan awan itu tampak semakin besar dan gelap. Langkah yang lebih tepat adalah menyadari pikiran negatif itu seperti Anda melihat awan melintas tanpa terlalu memperhatikannya, ya. Setelah Anda menyadari pikiran negatif tanpa perlawanan, barulah Anda bisa memasukkan sugesti positif pada diri Anda. Sugesti ini seperti menyuntikkan energi baru yang memperbaiki cara Anda berpikir tanpa memaksakan perubahan. Misalnya, ya, daripada berusaha melawan pikiran, saya tidak bisa. Lebih baik Anda menyadari perasaan tersebut atau pikiran tersebut, kemudian mengubahnya dengan sugesti lembut seperti saya sedang belajar atau saya bertumbuh dan bisa berkembang. Sugesti positif ini seperti air yang tenang, mengalirkan energi baru ke dalam pikiran Anda. Sugesti positif tidak bekerja dengan cara memaksa, tetapi dengan perlahan mengubah pola pikir kita dari dalam. Menghadapi pikiran negatif dengan kesadaran dan sugesti positif jauh lebih ringan dan alami dibandingkan harus melawannya. Sugesti ini tidak hanya membantu kita merasa lebih baik, tetapi juga membangun fondasi pemikiran yang lebih sehat tanpa tekanan, ya. Jadi sahabat kekuatan pikiran semua, kesimpulannya adalah pikiran negatif tidak harus dilawan dengan kekuatan penuh atau dipaksa pergi. Semakin Anda melawan, semakin Anda merasa tertekan. Yang lebih tepat menurut saya, maaf ini menurut saya loh ya,
adalah menyadari kehadirannya tanpa reaksi berlebihan dan kemudian menggantikannya dengan sugesti positif yang pelan namun kuat. Dengan cara ini, Anda bisa menjaga keseimbangan emosi Anda tanpa harus berperang dengan pikiran Anda sendiri. Memahami dan berdamai dengan pikiran negatif jauh lebih efektif daripada melawannya. Pikiran negatif hanyalah bagian dari perjalanan mental, layaknya awan yang terus berlalu di langit. Berdamai dengan pikiran-pikiran tersebut adalah kunci agar kita bisa hidup dengan lebih tenang dan damai. Jadi tak perlu takut dengan pikiran negatif. Cukup sadari, amati, dan berikan sugesti yang lebih baik untuk diri sendiri. Begitu ya. Baik, ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan selalu bersama Anda. Amin. Terima kasih semuanya. Saya Ali Ma'ruf, salam kemudahan.